Halo Sobat Adventure, balik lagi bersama gue Panji Buana di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini agar bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari sebelum kerja, gue berencana nanjak ke Gunung Pangrango 3019 mdpl via Cibodas. Gunung yang merupakan tertinggi nomor 2 di Jawa Barat ini, gue daki bersama temen gue nih. Ada Mbak Farah, ada Tino, Morris, dan Faisal, teman kerja gue. Ada Mas Bintang yang kemarin kenal di pendakian gede dan sekarang ikut lagi nih ke Pangrango. Ada Bang Adi dan Bang Adit yang dahulu gue kenal dari YouTube. Dan juga ada Mas Royan nih, saudaranya Bang Adi. Perjalanan gue mulai ketika gue Mbak Farah, Tino, Faisal, Bang Adi, Mas Royan, janjian di Pasar Rebo. Setelah kumpul, kita pun langsung melaju ke basecamp Cibodas melewati puncak Bogor. Dan untuk Morris, Bang Adit, dan Mas Bintang, kita ketemu di basecamp nih. Sebelum sampai basecamp, kita sempetin dulu beli logistik, men. Setelah dirasa cukup, kita pun lanjut menuju basecamp Pak Buyung yang gua kontak 3 hari sebelum jalan. Dan nanti dari Pak Buyung lah yang akan mengurus Simaksi online, surat keterangan dokter, dan juga lapor untuk scan barcode di pos Simaksi Cibodasnya. Sesampainya di basecamp, kita sempetin meremin mata dulu biar ada tenaga buat besok pagi mulai nanjak. Paginya kita bangun dan kita pun prepare untuk memilah-milih bawaan yang mau dibawa dan ditinggal. Setelahnya kita sarapan dulu di salah satu warung sekitaran basecamp. Sama-sama Jawa Barat yang kedua. Jadi ada 5 lagi. Setelah kelar isi perut, kita pun langsung maju ke pos Simaksi Resort Cibodas. Treknya cukup landai dan gak terlalu miring, dengan kontur aspal, dan setelahnya kontur treknya menjadi bata blok yang disusun sampai pintu masuk resortnya. Dan setelah sampai pintu gerbang resort, kita sempetin foto-foto dulu nih. Setelahnya kita pun berjalan kembali dan trek berubah menjadi trek berbatu cadas, ciri khas jalur Cibodas nih. Dan ketika sampai resort, kita sempetin berdoa dulu nih yang dipimpin oleh Bang Adi agar pendakian kali ini aman dan lancar. Berdoa mulai. Berangkatin Pangrango. Setelah berdoa, kita pun melanjutkan pendakian dan dikarenakan pos Simaksi yang sudah diurus sama Pak Buyung, jadinya kita langsung caps menuju Telaga Biru. Jalur menuju Telaga Biru, kita masih bertemu jalur tangga berbatu yang menjadi ciri khas jalur Cibodas ini dengan kemiringan yang masih gak terlalu miring. Vegetasi kini sudah memasuki hutan belantarannya Gunung Gede Pangrango, pepohonannya rimbun dan tinggi-tinggi, men. Di trek Cibodas ini nanti kita tidak akan menemukan adanya pos dengan nomor-nomor seperti di gunung lain. Tetapi nanti kita akan menemukan pos dengan nama wilayahnya, seperti Panjangcangan, Rawadenok, Batu Kupus, Kandang Batu, dan nanti jalur antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango akan terpisah ketika kita sampai di Kandang Badak. Dan untuk sumber air cukup melimpah, men, di sini. Yang mana titik terakhir ada sumber air yaitu di Kandang Badak. Kita pun berencana cuma tektok doang nih, karena kan seperti biasa dah, gue cuma dapat libur sehari dan besok harus kerja lagi. Dan untuk trekking di jalur Cibodas ini, jalurnya eksotis banget, men. Terdapat spot-spot yang memanjakan mata dan cakep banget nih kalau dijadikan tempat berfoto. Yaitu ada Telaga Biru, Jembatan Rawa Gayonggong, ada juga jalur air panas yang juara banget, dan juga ada air terjun nih setelah Kandang Batu. Dan yang terakhir ada sabana yang luas mirip surken di Gunung Gede dengan edelusnya yang mekar-merkah, yaitu Lembah Mandalawangi. Pokoknya ajib banget deh jalur Cibodas ini. Dan akhirnya kita sampai di Telaga Biru. Di sini terdapat satu shelter dan kita pun sempetin ambil beberapa foto. Setelahnya kita lanjut berjalan kembali. Jalur masih dengan jalur berbatu yang kemiringannya masih gak terlalu miring dan vegetasi masih hutan belantarannya Gunung Gede Pangrango. Dan gak jauh dari Telaga Biru kita menjumpai jembatan yang cukup panjang yaitu Jembatan Rawa Gayonggong. Dikarenakan pemandangan cukup terbuka, jadinya kita juga sempetin ambil beberapa foto nih. Dan setelah dirasa cukup, kita lanjut ke percabangan antara jalur mau ke air terjun Ciberem dan juga jalur pendakian Gepang, yaitu persinggahan Panjangcangan.
Jalurnya masih tangga berbatu dengan kemiringan nggak terlalu miring, dengan vegetasi yang mulai tertutup pepohonan tinggi kembali. Dan akhirnya kita sampai nih di persinggahan Panjangcangan, dan jalur pun bercabang men. Kalau ke kanan ke air terjun Ciberem, ke kiri ke jalur pendakian Gede Pangrango. Persimpangan. Jadi kalau ke kanan ke air terjun Ciberem, nah ke atas bisa ke Gede Pangrango. Kita pun melanjutkan langkah menuju Rawadendok 1. Jalurnya masih dengan tangga berbatu dengan kemiringan yang mulai lebih miring nih. Cukup membuat kita mulai engap men. Tapi dikarenakan udara di sini seger, jadi lumayanlah buat perbaikan paru-paru. Apalagi di Jakarta polusi lagi tinggi-tingginya men. Vegetasi juga masih rimbun akan pepohonan tinggi dikarenakan kita masih di hutan belantarannya Gede Pangrango men. Gunung Pangrango yang akan kita tuju ini ketinggiannya 3019 mdpl yang mana merupakan gunung tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat. Dan untuk posisi pertamanya yaitu Gunung Ciremai 3078 mdpl. Dan untuk saudara Gunung Pangrango sendiri yaitu Gunung Gede mempunyai ketinggian 2958 mdpl, ada di peringkat ketiga nih. Dan menyusul gunung yang ada di Garut nih, yaitu Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan. Dan berikutnya gunung yang berada di Bandung nih, yaitu Gunung Patuha dan juga Puncak Besar Malabar, yang merupakan Seven Summit Jawa Barat, alias 7 gunung tertinggi di Jawa Barat men. Dan akhirnya kita sampai di Rawadendok 1. Di sini ada satu shelter, kita pun yang penting istirahat dulu nih. Dan setelah dirasa cukup, kita pun lanjut ke Rawadendok 2. Di sepanjang jalur menuju Rawadendok 1, Rawadendok 2, Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, kita akan menjumpai karakteristik trek yang cukup mirip, yaitu trek berbatu dengan kemiringan yang lumayan miring. Dan terkadang ada pintasan jalur yang jalannya agak lebih miring tapi cepat. Dan ada juga jalur biasanya nih, dengan kemiringan yang nggak terlalu miring, tetapi jalurnya dibikin zigzag. Tapi tetap nanti jalurnya bersatu kembali men. Tergantung dah tuh kalian mau pilih yang mana kalau kalian najak sini. Dan akhirnya kita sampai nih di Rawadendok 2. Di sini pun cuma ada satu shelter juga. Kita sempetin istirahat bentaran. Setelahnya kita lanjut lagi menuju Batu Kukus 1. Trek pun masih berbatu dengan kemiringan yang nggak terlalu miring. Dengan vegetasi masih hutan belantarannya Gunung Gede Pangrango. Dan akhirnya kita sampai nih di Batu Kukus 1. Di sini juga cuma ada satu shelter men. Kita pun juga sempetin istirahat bentaran di mari. Yang lagi on fire nih, jadi leader nih di depan. Tapi Apa nih? kapan Dapi? Aduh, katanya mau naik kita. Aduh. Katanya mau naik. Katanya mau borong Eger. Borong Eger. Aduh. Setelahnya kita berjalan kembali. Trek masih berbatu dengan kemiringan nggak terlalu miring dan masih hutan belantarannya Gunung Gede Pangrango. Morris pun selalu jalan paling depan nih. Kayaknya dia semangat betul. Mungkin karena treknya juga masih hutan yang udaranya seger dan kemiringannya juga masih nggak terlalu miring. Sedangkan trek termiringnya yaitu trek setelah kandang badak men. Ya semoga aja si Morris tetap selalu semangat sampai puncak ya. Dan akhirnya kita sampai di Batu Kukus 2. Di sini juga ada satu shelter. Kita sempetin istirahat dahulu. Setelahnya kita lanjut lagi menuju shelter Air Panas 1. Jalurnya masih jalur berbatu dengan kemiringan yang masih nggak terlalu miring. Dan untuk vegetasi masih hutan dengan pepohonan tinggi. Karena masih di hutan belantarannya Gunung Gede Pangrango men. Untuk jalur Cibodas ini dari pos Sumangsi sampai puncak panjangnya sekitar 10 km lebih. Dan kalau dihitung sama turunnya yaitu ya tinggal dikali 2 aja men, sekitar 20 km. Jarak yang cukup panjang mengingat treknya juga lumayan pedes men. Apalagi dengan trek berbatu ini membuat kaki pijakannya lumayan keras dan pasti memakan tenaga yang lebih ekstra. Itulah pentingnya persiapan logistik baik makanan dan air men. Alhamdulillah perbekalan kita lumayan cukup dengan logistik mikap seduh, roti tawar, cemilan berat maupun ringan, dan juga perbekalan air yang nanti kita refill di kandang badak. Tadi pun sebelum mulai nanjak kita pun sempat sarapan dulu men. Ya semoga aja logistik cukup men sampai kita turun kembali. Dan trek pun mulai menurun sedikit, itu tandanya kita sudah mau sampai di shelter Air Panas 1. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai nih di shelter Air Panas 1. Di sini ada toilet yang airnya hangat. Gokil. Dia jadi super sayang. Hmm. Emang kalau kayak gini harus ada yang seperti ini. Ya harus ada yang setir yang cepet-cepet banget. Kita ngikut. Bener. Gue pun nyempetin BAB di mari. Maklum tadi sebelum jalan isi perut belum kebuang men. Di sini juga ada bangkunya men. Jadi kita lumayan lama istirahat di sini. Setelah cukup istirahatnya kita pun lanjut kembali menuju shelter Air Panas 2. Yang mana kita akan melewati salah satu ciri khas jalur Cibodas ini, yaitu jalur dengan air panas yang gokil habis men. Gimana enggak? Trek dengan air terjun di sisi kiri yang airnya kala itu lumayan panas membentuk semacam kabut dikarenakan beradu dengan udara dingin di ketinggian.
Tetapi kalian harus hati-hati lewat sini men, dikarenakan jalurnya tipis dan pijakannya itu batu yang lumayan licin. Dan sebelah kanan langsung jurang men, tapi ada tali webbing yang lumayan membantu nih. Dan setelah melewati jalur air panas tadi, kita pun sampai di shelter air panas 2 nih. Di sini ada air terjun mini yang bisa nih buat kalian berendam. Tapi kita pun memilih lanjut dikarenakan tadi udah istirahat lama di shelter air panas 1. Lalu setelah shelter air panas 2, kita melewati trek tanah dengan kemiringan yang gak terlalu miring. Lumayan rindu sih nginjek trek tanah ini, dikarenakan dari tadi ketemunya batu terus. Vegetasi agak sedikit terbuka, tetapi kita masih tetap di kawasan hutan men. Dan gak lama kita pun sampai di kandang batu. Terlihat lahan camp yang cukup luas, sekiranya muat 20 tenda lebih. Kita pun gak istirahat dan memilih lanjut karena nanti rencananya mau istirahatnya di kandang badak. Dan setelah kandang batu, kita pun melewati air terjun, dan trek setelah air terjun kemiringannya mulai lumayan terjal men. Pokoknya trek miringnya membuat kita bentar-bentar istirahat di trek men. Sekarang Maris nggak bisa cepet-cepet. Trek pun kembali menjadi tangga berbatu dengan vegetasi yang tertutup pepohonan tinggi. Ya lumayan lah melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Apalagi ini udah masuk tengah hari bolong. Trek pun terkadang juga terbagi dua, dengan pilihan yang cepat yang agak terjal, dan yang santai yang agak landai. Tapi tetap ketemunya juga nggak jauh dari percabangannya. Dan akhirnya kita pun sampai di kandang badak. Terlihat lahan camp yang luas dan ini adalah spot favorit buat diriin tenda kalau kalian bermalam untuk ke Puncak Gede atau Pangrango. Kita sempetin isi perut yang udah mulai keroncongan ini, dan gue pun sekalian ambil air nih, dikarenakan ini titik terakhir adanya mata air men. Ngambil air di kandang badak. Di kandang badak ini dengan lahan yang luas, kemungkinan bisa menampung 30 tendaan lebih. Mungkin kalau weekend rame banget kali ya di sini. Kita pun menyantap makanan sambil berbincang dan memastikan kita cukup asupan dikarenakan kita akan melewati rintangan yang sebenarnya nih, yaitu trek summit Gunung Pangrango yang kemiringannya pedes banget men. Setelah perut mulai kenyang, kita pun lanjut menuju Puncak Pangrango. Dan gak jauh berjalan dari kandang badak, kita menemui percabangan Puncak Gede dan Puncak Pangrango. Kita nanti ke kanan kalau lurus ke Gunung Gede. Kita pun memilih ke kanan dikarenakan kita mau ke Puncak Pangrango. Jalur awalnya masih cukup landai dengan kontur tanah berakar dan terdapat rintangan, yaitu banyaknya pohon yang tumbang yang membuat kita terkadang merunduk ataupun melangkahi pohon tersebut. Vegetasi lumayan rimbun akan pepohonan dikarenakan sampai puncak nanti jalurnya masih tertutup hutan men. Gunung Pangrango ini sendiri sudah dinyatakan gunung api mati dikarenakan tidak terdapatnya aktivitas vulkanis. Dan sepanjang gue trekking di sini, gue nggak menemukan adanya kawah seperti halnya Gunung Gede, yang mana kawahnya baru terlihat ketika kita sampai di puncaknya. Jalur summit pun kini mulai berubah menjadi lebih miring men, dengan pijakan akar yang cukup membuat kita mengangkat kaki lebih tinggi. Pokoknya kemiringannya hampir vertikal men, dan sukses membuat kita bentar-bentar break. Terlihat tim juga fisiknya sudah mulai menurun, dikarenakan semalam juga kurang tidur men, tidurnya cuma beberapa jam doang. Dan mata nggak bisa bohong sih, bawahnya kalau kita break buat normalin nafas, mata terasa ngantuk berat men. Jalur pun juga sering bercabang dua men, yang mana jalur yang lebih terjal adalah jalur cepatnya, sedangkan jalur zigzag yang agak landai yaitu jalur santainya. Aplikasi altimeter layar juga menjadi alat ukur nih ketika tim mulai menanyakan seberapa jauh lagi sampai puncak. Apalagi Morris nih yang tenaganya kayaknya udah mulai habis. Emang sih trek summit Pangrango ini gokil abis men pedesnya. Ada apa ini pada diam? Bahagia. Lagi bahagia.
ketemu pohon melintang. Sogun. Sopa gunung. Aku nanya mulu. Tanya mulu. Kayaknya ada yang emosi nih. Udah mulai kena mentalnya. Udah mau sampai, Cok, di puncak Pangrango 3019 mdpl, puncak kedua tertinggi di Jawa Barat. Dan akhirnya walau dengan tergopoh-gopoh, kita pun menemui jalur landai yang jalurnya mengarahkan kita ke kanan. Dan itu tandanya puncak Pangrango sedikit lagi kita jangkau nih. Dan akhirnya setelah perjuangan 8 jam setengah mendaki, akhirnya kita sampai nih di puncak Pangrango 3019 mdpl. Di puncak terdapat satu tugu ikonik khasnya Gunung Pangrango nih. Kita pun berselebrasi dengan mengambil beberapa foto buat kenang-kenangan, men. Dan setelahnya kita pun nyempetin main ke lembah Mandalawangi yang berada di belakang puncak. Trek menuju ke sana agak menurun sedikit dengan kontur tanah berakar dan vegetasi yang rimbun. Dan gak lama kita pun sampai di lembah Mandalawangi nih, yang indahnya kebangetan banget dah. Hamparan bunga edelweiss yang sedang mekar dan juga sabana yang luas sukses membuat kita terkagum, men. Kita pun sempetin istirahat di mari untuk ngecas kembali tenaga untuk nanti turun dan mengisi perut kembali menghabiskan sisa logistik. Mandalawangi. Sampai bang, gokil. Gokil ya. Gokil, jeda dulu kita nih. Sosis. Tinggal lep. Gokil, men. Edelweissnya. Wah, keren banget. Lu lihat tuh. Baru ini gue ngeliat edelweiss tebel ini. Wah. Kopi paling enak, men. Kopi di gunung. Kopi gunung. Dan setelah pos menikmati lembah Mandalawangi, kita pun kembali ke puncak Pangrango. Dan sebelum turun, kita pun nyempetin berdoa kembali supaya jalan turun bisa aman dan bisa sampai lagi ke bawah dengan selamat. Alhamdulillah kita sudah summit walaupun agak kesorean. Berangkatin. Kita pun menuruni kembali jalur terjal yang lumayan panjang. Akhirnya kita pun sampai di kandang badak Bali. Kala itu hari sudah gelap, men. Kita pun sempetin istirahat sambil isi perbekalan air. Setelahnya kita lanjut ke kandang batu. Sampai kandang batu kita break kembali. Setelah dari kandang batu, gue pun fokus turun. Dikarenakan jalur gelap begini lumayan bahaya, men, kalau kita lengah. Dan sampai akhirnya kita sampai kembali di pos Simaksi nih. Gue pun lapor dulu nih untuk verifikasi ke petugas. Dan setelahnya kita lanjut kembali ke base camp Pabuyung. Sampai base camp Pabuyung kita istirahat sejenak. Setelahnya kita lanjut pulang kembali ke Jakarta. Dan alhamdulillah walaupun sempat ngantuk-ngantuk di jalan, kita semua sampai rumah kembali dengan selamat. Pokoknya TikTok Pangrango via Cibodas ini capek pol, men.